Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang peluang Anies dan AHY. Itu yang kalau AHY digandeng itu bisa kalah. Nah, ini yang disampaikan oleh opini-opini saat ini, dan itu disampaikan oleh jaringan nasional sebagai opini yang sesat ya. Bagaimana selengkapnya, inilah sesuai yang dilansir oleh rmol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Bagi jaringan nasional, Anies kalah jika gandeng AHY adalah opini sesat ya. Republik Merdeka, penilaian yang menyebut bakal calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan akan menelan kekalahan jika ngotot berpasangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY adalah asumsi yang prematur. Begitu pula pendiri jaringan nasional JN Aam Sapulete ya, yang belakangan mendapat laporan banyak opini sesat yang diedarkan pihak-pihak tertentu bahwa Anies akan kalah jika berpasangan dengan AHY. Menurutnya AHY bersama Partai Demokrat tidak boleh dipandang sebelah mata. Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY telah banyak mencetak prestasi. Misalnya Partai Demokrat yang memberikan kontribusi kemenangan bagi Kofifa di pemilihan Gubernur Jawa Timur. Padahal saat itu lawannya Saifullah Yusuf adalah petahana yang sudah mempunyai basis dukungan kuat. Tapi berkat kesulitan Partai Demokrat dan partai pendukung lainnya, Kofifa akhirnya memenangkan Pilkada Jatim 2018, jelas Aam. Kontribusi Partai Demokrat juga terlihat pada kemenangan Anies Sandi di Pilkada DKI 2017. AHY yang sempat menjadi rival Anies justru berbalik mendukung pada putaran kedua. Saya kira Anies akan mempertimbangkan semua dimensi secara objektif dan proporsional sebelum kemudian memutuskan calon pendampingnya, tandas Aam. Ya, itu ya sobat sekalian terkait opini yang dianggap oleh Pak Jaringan Nasional itu sebagai opini yang sesat, yang menyampaikan bahwasanya peluang jika menggandeng AHY itu dari Demokrat itu akan kalah gitu ya. Nah, memang yang menjadi ganjalan saat ini itu bukan masalah kalah atau tidak kalah, tetapi faktor di belakang itu yaitu faktor kecurangan ya. Jadi kecurangan dalam pemilu itu menjadi hal yang kalau kita bisa bilang hal yang akan bisa terjadi ya dalam setiap pemilu. Tetapi kalau kecurangannya itu bersifat TSM ya, terstruktur, sistematif dan masif, maka ya pasti ya hancur itu pemilu. Pertama hancur, yang kedua tentu saja calon pemenang itu kalau sudah kecurangannya sifatnya struktur ya, dan itu kadang dilakukan oleh yang namanya basis-basis yang digerakkan oleh kekuasaan, karena yang menguasai gitu ya, dan mendorong untuk state aparatus atau pihak yang menjadi struktur dari pemerintahan ya, sampai di bawahnya misalnya ASN itu untuk memenangkan, maka itu semuanya bisa hancur lebur ya pemilu. Nah, memang kecurangan itu ya sudah banyak diprediksi oleh banyak pihak ya, karena kalau sudah, apalagi pada saat sekarang ya, pada saat era Presiden Jokowi saat ini yang kita tidak habis pikir gitu ya. Jadi presiden yang paling sibuk untuk mempersiapkan siapa penerusnya ya Presiden Jokowi ya. Kita tidak pernah melihat ada track record misalnya presiden sebelumnya itu sibuk untuk mempersiapkan presiden penerus ya, atau seseorang yang akan meneruskan legacy kita gitu ya. Kan sudah ada gitu ya yang mengurusi hal tersebut, dan pemimpin itu akan terbentuk dengan sendirinya gitu ya. Dan kalau sudah ada endorse kepada baca pres pilihan ya, pasti akan dikhawatirkan ya, patut diduga akan menggerakkan state aparatus ya, state financial resource ya, dan lain sebagainya untuk memenangkan apa yang diendorse oleh kekuasaan. Nah, saat ini ya
Yang menjadi musuh dalam tanda kutip oleh istana tentu saja oposisi ya. Tidak lain tidak bukan adalah AHY, Anies ya. Nah, Anies sekarang sudah kadang-kadang satu-satunya yang fix ya untuk maju sebagai baca pres yang diusung oleh partai koalisi, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Nah, beberapa waktu belakangan kemungkinan koalisi ini ya akan terus bergerak untuk mencari dukungan, termasuk dukungan dari partai besar ya, dan tidak main-main yang kadang-kadang juga bisa untuk diajak gabung ya. Salah satunya adalah partai beringin Golkar ya, yang kita ketahui jumlah kursi di DPR juga banyak gitu ya. Dan kalau Golkar itu dalam sejarahnya memang selalu mengikuti yang paling bisa fleksibel, bisa ke kanan ke kiri dan mengikuti siapa yang berkuasa. Maka tidak heran Golkar itu selalu bertahan di setiap masa Orde Baru gitu ya, masa setelah reformasi, semuanya selalu ikut dengan pemerintahan. Nah, sekarang ketika sudah ada sinyal untuk mengajak Golkar, ini tentu saja akan menggoyah koalisi yang ada sekarang, yaitu KIP yang digawangi oleh Golkar ya, partai yang mempunyai kursi terbanyak dalam koalisi tersebut. Nah, kemungkinan kalau Golkar ikut yang lain juga ikut gitu ya dalam koalisi KIP, dan ya patut diduga nanti kedepannya kelihatannya KIP itu akan bubar dengan sendirinya ya. Jadi dengan sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi yang tinggal 2 tahun ya, dan efektifnya kurang lebih nggak sampai 2 tahun, setiap ketua umum partai yang mau berpikir rasional pasti akan berpikir untuk masa depan partai masing-masing. Tidak terlebih dari Golkar yang terus juga coba diganggu oleh, maksudnya diajak dalam tanda kutip oleh koalisi perubahan yang tidak berhenti untuk bergerak, dan ini tentu saja akan menyebabkan ya koalisi istana itu keder gitu ya. Kenapa ya para pengikutnya gitu ya sudah mulai berduyun-duyun meninggalkan koalisi istana. Jadi KIP kemungkinan dan semua rata-rata partai itu berpikir pragmatis. Ketika di depan itu tergambar ada keuntungan, maka yang ada adalah ikut gitu ya. Dan pasti porsi Golkar juga pasti akan dapat ya, tergantung berapa banyak persen kontribusi yang diberikan oleh Golkar ya, terutama juga bagaimana melakukan pemenangan dalam kontestasi. Nah, sekarang ketika dukungan sudah semakin besar ya, maka yang menjadi pertanyaan siapa yang akan digandeng Anies ya. Nah, siapa yang digandeng Anies ini juga terus-menerus menjadi polemik. Apakah sebenarnya sudah ada di kantong Anies ya, karena piagam yang sudah ditandatangani itu ya, salah satunya kesepakatannya kalau nggak salah ya, itu menyerahkan wewenang untuk menunjuk bacawa pres yang akan digandeng Anies itu sepenuhnya diserahkan kepada Anies ya. Dan kita ketahui Anies sudah sudah menyampaikan kriteria yang pas untuk menjadi pendampingnya. Di antaranya tentu saja bagaimana memenangkan kontestasi gitu ya, bagaimana menjinakkan koalisi gitu ya, kemudian mempunyai ya chemistry gitu ya, sama-sama sih ya, bagaimana menjinakkan koalisi, memenangkan kontestasi, kemudian mempunyai chemistry ya. Jadi 3 pokok ya, di beberapa di samping faktor lain, ini faktor utama yang tentu saja menjadi hal yang sangat penting untuk dijadikan perhatian ya untuk Anies tentu saja. Dan saat ini kita ketahui kembali lagi
eh, yang paling lengket ataupun mempunyai patut diduga ya, karena yang mempunyai chemistry, yang bisa menilai chemistry enggaknya itu adalah yang bersangkutan, yaitu Anies, yaitu AHY. Nah, AHY banyak juga suara-suara miring kalau AHY ini digandeng akan apa namanya, Anies itu akan kalah. Nah, ini juga kembali lagi dilihat ya, apakah AHY itu masih mempunyai charming secara kontribusi yang sudah ada sebelumnya juga sangat signifikan ya, misalnya mendorong ataupun memberikan dukungan dalam kontestasi pilkada gubernur Jawa Timur ya, Khofifah yang saat itu melawan incumbent yaitu Saifullah Yusuf ya, dan akhirnya Khofifah menang. Nah, ini kan juga memberikan kontribusi pemenangan kepada suara Khofifah yang merupakan mempunyai basis suara NU gitu ya. NU ya, kemudian Jawa Timur ya. Nah, ini apa namanya, tentu saja akan menjadi modal bagi Anies ya. Dan ini kembali lagi terserah keinginan Anies, apakah akan menggandeng AHY yang memang kalau kita melihat secara track record belum punya pengalaman dalam hal pemerintahan, tetapi gitu ya, ketika kita berbicara preferensi pilihan mayoritas dari pemilih itu lebih condong pada yang lebih populer ya. Masalah kapasitas nanti bisa mengikuti, artinya semuanya itu bisa dijalankan, tergantung tidak kena apa namanya, nggak kenal nggak sayang gitu ya. Nah, saat ini yang paling populer di AHY ya, meskipun ada juga calon yang lebih baik kapasitasnya tetapi tidak begitu populer atau elektabilitasnya tidak begitu moncer. Nah, kalau dalam soft bacawa pres memang AHY lebih menonjol ya dalam segi elektabilitas ya. Kemudian juga yang masih ya diharapkan mempunyai aura ya, dukungan ya, di Jawa Timur ya, karena pada pemilihan gubernur Jawa Timur ya memberikan dukungan kepada Khofifah dan akhirnya menang. Artinya apa? Nah, Khofifah diharapkan nanti kalaupun tidak jadi digandeng oleh Anies bisa memberikan kontribusi untuk pemenangan ya AHY ya, Anies dan AHY ya, jika nanti apa namanya dalam kontestasi itu jadi Anies itu menggandeng AHY. Jadi AHY meskipun banyak diragukan oleh beberapa apa namanya banyak pihak ya, tetapi kita memang tidak punya banyak pilihan ya. Kita tidak punya pilihan. Pun kita ketahui saat ini apa namanya, yang menjadi pertanyaan juga apakah Anies itu mempunyai kemewahan ya dalam hal untuk memenangkan kontestasi ya, iya atau tidak gitu ya. Kalau kita membandingkan dengan SBY misalnya, SBY mempunyai kemewahan luar biasa gitu ya, bahkan beberapa apa namanya, bahkan dahulu ketika menang 2 kali periode bahkan disandingkan dengan tiang listrik aja bisa menang ya. Jadi memang elektabilitas ya, kemudian juga etikabilitas ya dan lain sebagainya itu akan terus menerus ya akan meningkat seiring dengan waktu. Nah, ini juga dipengaruhi dukungan ya kepada Anies itu dipengaruhi juga ketika tingkat kepuasan publik kepada pemerintah Presiden Jokowi Ma'ruf itu tiap hari akan semakin turun dengan berbagai macam kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat. Nah, semakin kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak memberikan keuntungan, bahkan menyusahkan ya. Nah, kita ketahui juga banyak sekali gitu ya yang merugikan kepentingan rakyat. Misalnya keluarnya Perpu Undang-Undang Ciptaker. Nah, ini sudah dikecam oleh banyak pihak, terutama juga kaum buruh yang dalam hal ini bersentuhan langsung dengan Undang-Undang Ciptaker. Undang-Undang Ciptaker ya memang kalau kita melihat isinya
itu cacat formil sejak lahir ya. Setelah dibawa ke MK ternyata memang inkonstitusional ya. Nah akhirnya ya, harusnya kalau benar-benar fair ya, ketika inkonstitusional kenapa tidak dibatalkan langsung ya, malah diberikan syarat, akhirnya memberikan celah bagi pemerintah untuk membuat jalan pintas yang harusnya diperbaiki, malah mengeluarkan perpu gitu ya. Perpu dikeluarkan akhir tahun dikeluarkan akhir tahun 2022 dan ya puncaknya disahkan menjadi undang-undang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Akhirnya itu saja rakyat marah gitu ya, terutama juga kaum buruh. Nah, letupan kemarahan dan ketidakpuasan ini hati-hati bagi pemerintah, karena ini juga akan mempengaruhi kepuasan yang tentu saja akan menurunkan dukungan kepada apa-apa yang di-endorse oleh pemerintah ya. Saat ini calon yang di-endorse pemerintah itu kalau nggak Prabowo, Ganjar gitu ya. Dan saat ini arus perubahan sudah ada di tangan Anies ya. Kita akan lihat ke depan apakah semakin rakyat itu tidak puas kepada pemerintah ya, tentu saja efeknya akan berefek domino untuk dukungan kepada Anies Baswedan, apapun itu yang digandeng, misalnya AHY misalnya. Nah, bisa saja akan menang mudah, sama seperti kemenangan SBY dahulu ya, yang mempunyai kemewahan disandingkan dengan daya listrik aja bisa menang gitu ya. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang konstelasi ya, siapa yang akan dipilih Anies ya, dan berbagai macam lika-liku ya, kemudian juga tantangan yang ke depan untuk menghadapi stigma termasuk penjagalan yang dilakukan untuk menghentikan ya manuver Anies Baswedan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.